Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Lubi. Saya kelas 3 MTS. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi teks laporan percobaan. Oke, langsung saja. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Untuk tujuan dari teks laporan percobaan itu sendiri yaitu untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen atau percobaan. Selain itu, teks laporan percobaan juga memiliki karakteristik. Nah, untuk karakteristik teks laporan percobaan ini ada 7. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan digunakan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, memaparkan tujuan. Yang keempat, memaparkan alat dan bahan. Yang kelima, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memaparkan simpulan. Selanjutnya, strukturnya. Untuk strukturnya itu sendiri ada 5. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, hasil. Yang kelima atau yang terakhir yaitu simpulan. Yang pertama, tujuan. Nah, bagian ini yaitu berisi tujuan peneliti dalam memilih suatu eksperimen atau percobaan. Yang kedua, alat dan bahan. Bagian ini berisi alat dan bahannya. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisi cara pembuatannya atau berisi tahap-tahap. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil. Bagian ini berisi uraian hasil terhadap percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu simpulan. Bagian ini terletak di akhir dan berisi pendapat peneliti terhadap percobaan yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ciri kebahasaan. Teks laporan juga memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaannya itu ada 5, sama seperti struktur tadi. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Yang keempat, menggunakan istilah teknis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menggunakan kata bilangan. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari 2 struktur atau lebih dengan 2 verbal atau lebih. Contoh, cara kimiawi yang dilakukan oleh enzim pencernaan dan prosesnya terjadi dalam mulut dan lambung. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal frasa dan klausa. Kalau frasa adalah kata atau 2 gabungan kata yang membentuk satu kesatuan. Namun, kata-kata tersebut tidak berbentuk subjek predikat dan kata tersebut tidak membentuk makna baru. Contoh, lantai yang bersih. Selanjutnya yaitu klausa. Kalau klausa itu beda lagi. Klausa adalah kalimat yang terdiri subjek dan predikat. Contoh kalimatnya yaitu Pak Joni sedang membeli nasi. Oke, lanjut ke contoh konjungsi. Contohnya yaitu masyarakat membeli sabun ke pasar, tetapi
sebagian banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa lidah buaya atau aloe vera dapat dijadikan sabun untuk membersihkan badan kita. Nah, kata tetapi di sini itu adalah kata hubung atau konjungsi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Selain itu, kata rujukan juga memiliki jenis. Apa saja sih Kak jenis-jenis kata rujukan? Nah, jenis-jenis kata rujukan itu ada 3. Yang pertama, rujukan tempat. Yang kedua, rujukan personal. Dan yang ketiga, rujukan benda. Contoh, hewan kelelawar adalah hewan mamalia. Mereka adalah satu-satunya hewan mamalia yang dapat terbang. Nah, kata mereka di sini itu adalah kata rujukan. Yang mana kata mereka di sini merujuk pada kata mamalia. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu menggunakan istilah teknis. Apa sih yang dimaksud istilah teknis? Istilah teknis adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, proses, keadaan, konsep, atau suatu sifat. Contoh, lidah buaya atau aloe vera memiliki karakteristik daun berdaging tebal berwarna hijau muda. Nah, kata aloe vera di sini itu adalah istilah teknis atau gabungan kata atau kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna. Kemudian lanjut ke yang